rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan kuasa-Mu. Haleluya. Curahkan kuasa-Mu. Kuasa-Mu terjadi saat ini. Bagi umat terjadi. Haleluya.
kasih Tuhan Yesus malam hari ini. Syukur Bapak baik bagi kami. Tuhan, sudah hadir di tempat ini kami naikkan doa kami kepadamu ya Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan tetap mengurapi bangsa kami, tetap menyertai bangsa kami Tuhan Yesus. Jadikan bangsa kami bangsa yang damai, tentram, nyaman, damai. Kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pada pemimpin bangsa kami agar dia dapat memimpin bangsa kami dengan baik, berikan hikmat paripurna kepada dia Tuhan Yesus. Mereka lebih mengutamakan kepentingan bangsa ini. Mereka mampu membawa bangsa ini keluar dari segala permasalahannya Tuhan Yesus. Membawa bangsa ini lebih maju lagi, lebih berkembang lagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala rencana-rencana yang mereka sudah buat Tuhan, biarlah semuanya dapat terlaksana dengan baik. Tuhan juga selalu menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Terima kasih, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk daerah ini, Banyumas dan sekitarnya. Tuhan tetap menolong, memberkati daerah ini di mana kami tinggal, di mana kami tempatkan di daerah ini Tuhan Yesus. Jadikan daerah ini daerah yang nyaman juga Tuhan Yesus. Jadikan daerah ini Tuhan jadi daerah-daerah contoh yang baik bagi daerah-daerah yang lain Tuhan Yesus. Kau mengurapi daerah ini, mengurapi pemimpin daerah ini Tuhan Yesus dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gerejamu yang ada di daerah ini. Biarlah setiap gerejamu Tuhan yang ada di daerah ini dapat leluasa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan di daerah ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah banyak jiwa memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, kami serahkan daerah ini dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mereka akan kembali kepada Tuhan dan mereka boleh dengan sungguh-sungguh dan setia kembali melayani Tuhan. Kita akan berdoa juga untuk persiapan Natal, berdoa juga untuk gereja ini, untuk visi misinya. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Bapa. Kami bersyukur Bapa untuk kesehatan, kekuatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terlebih kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa Bapa untuk gereja GBIS ini Bapa. Kami percaya Bapa, kiranya gereja ini dapat menjadi berkat bagi tetangga kanan kiri muka belakang, bahkan menjadi berkat bagi kota Purwokerto di mana kami tinggal saat ini Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau melawat setiap anak-anak-Mu di GBIS ini Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Nono. Kiranya Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan. Kiranya Engkau terus tambahkan hikmat marifat-Mu kepada hamba-Mu ini Bapa. Engkau memberkati dalam setiap pelayanannya Bapa. Dan kami percaya Bapa, biarlah setiap kerinduan-kerinduannya, setiap harapan-harapannya kami percaya Engkau yang akan mewujudkannya Bapa. Dan biarlah dimanapun hamba-Mu ini berada, kiranya terus dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya Bapa, kiranya Engkau terus memberikan kekuatan kepada hamba-Mu Bapa, di dalam mengembalakan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang mungkin sedang mengalami pergumulan dalam hidup mereka Bapa, yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami percaya Engkau sudah menyembuhkan segala sakit penyakitnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kesembuhan terjadi atas mereka Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau memulihkan setiap keadaan mereka Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa, yang lemah lesu kiranya Engkau terus memberikan kekuatan yang baru dalam hidup mereka Bapa. Yang berputus asa kiranya Engkau memberikan pengharapan yang baru dalam hidup mereka Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau terus melawat setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa.
Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk setiap ibadah-ibadah di tempat ini. Kami percaya Engkau melawat dalam setiap ibadah-ibadah ini Bapa. Kami percaya Bapa Engkau memberkati dalam setiap ibadah-ibadah raya minggu, ibadah pemuda remaja, ibadah anak-anak sekolah minggu. Kami percaya Engkau memberkati semua Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk setiap visi misi gereja ini Bapa. Kami percaya Bapa tidak ada perkara yang mustahil di dalam Engkau. Kami percaya Bapa Engkau akan mendatangkan jiwa-jiwa yang haus akan firman-Mu ke tempat ini Bapa. Dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan, bahkan dari luar kota Purwokerto sekalipun kami percaya Bapa Engkau akan mendatangkan jiwa-jiwa yang haus akan firman-Mu ke tempat ini Bapa, sehingga mereka dapat melihat perjumpaan pribadi dengan Engkau di tempat ini Bapa. Dan biarlah tempat ini menjadi kemuliaan bagi Engkau Bapa. Bapa, saat ini kami juga berdoa Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang lama tidak kelihatan di tempat ini Bapa, yang mungkin mereka malas Bapa untuk beribadah. Bapa, kami percaya Engkau akan mengetuk pintu hati mereka Bapa, sehingga mereka dapat berbalik untuk setia kepada Engkau Bapa. Kami percaya Bapa Engkau akan melawat setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk rencana Natal nanti Bapa. Kami percaya Bapa, apapun yang kami butuhkan Bapa, kami percaya Engkau Allah yang selalu mencukupkan. Engkau Allah yang selalu menyediakan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan bagi rencana Natal nanti Bapa. Kami percaya Bapa, kami serahkan ini dalam tangan-Mu Bapa, karena tidak ada perkara yang mustahil di dalam Engkau Bapa. Kami percaya Engkau akan mencukupkan segala yang diperlukan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kiranya juga Engkau terus memberikan kekuatan untuk tetap percaya di dalam pengharapan-Mu Bapa, karena kami percaya Bapa pengharapan-Mu selalu mendatangkan kepastian dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Engkau memberkati, Engkau melawat setiap anak-anak-Mu di tempat ini satu persatu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap pergumulan kami pada malam hari ini Engkau Allah yang selalu mendengarkan kami. Dan kami percaya Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami pada malam hari ini Bapa, karena kami mintanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bersyukur apapun yang terjadi, yang kami terima, yang kami alami, kami percaya itu adalah kendali Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami punya kerinduan hidup kami dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, orang-orang di sekeliling kami, orang-orang tetangga kami, dan orang-orang rekan kerja kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sanggup memakai siapapun juga yang merelakan hidupnya Tuhan pakai. Beri kami hati untuk tetap rendah hati dan melakukan isi hati-Mu Tuhan. Malam hari ini kami membaca merenungkan firman-Mu. Beri kami kekuatan dapat mengerti dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus saudara yang percaya Tuhan Yesus baik dan sungguh amat baik, katakan amin. 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 Nasi. Oi. Udah. Kita membaca kitab Sefanya. Sebelum kita membaca kitab Sefanya, tahukah saudara bahwa kitab Sefanya itu isinya apa? Isinya adalah hari murka Tuhan. Ya, jadi seluruh yang ada di uraian pasal-pasal yang ada di kitab Sefanya itu adalah hari murka Tuhan. Jadi di bagian pasal pertama aja penghukuman pada hari Tuhan, ya. Tapi di ending kitab Sefanya adalah janji Tuhan untuk keselamatan
bagi orang-orang yang tetap rendah hati, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, kita masuk pada pasal yang ketiga per hari ini Selasa tanggal berapa? 10 Desember ya. Pembacaan di kitab Sefanya pasal yang ketiga. Hukuman atas Yerusalem. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. 5. Pasal 3 ayat 5. Sefanya pasal 3 ayat 5. Tetapi Tuhan yang adil di tengah-tengahnya tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya, itu pernah ketinggalan pada waktu fajar, tetapi orang lalim tidak kenal malu. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusak jalan-jalannya sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka ditanduskan sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman, dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Oleh karena itu, tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan, pada hari aku bangkit sebagai saksi. Sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka gerangku, yaitu segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Janji keselamatan. Sesungguhnya sesudah itu aku akan mengubah bibir bangsa-bangsa menjadi bibir yang bersih, supaya sekalian mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya bahu-membahu. Dari sekarang sungai-sungai Ethiopia, orang-orang yang menyembah aku, umatku yang terserak, akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku, sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan kau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita.
Ia memperbaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap semua penindasmu. Aku akan menyelamatkan yang lumpuh dan mengumpulkan yang tercerai-berai. Aku akan membuat mereka yang dipermalukan menjadi terpuji dan ternama di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Pada waktu itu aku akan mengumpulkan kamu, sebab aku akan membuat kamu menjadi ternama dan terpuji di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan matamu sendiri. Firman Tuhan. Ya, ini kalau membaca bagian pasal yang terakhir, ya ketemu dengan janji Tuhan, ya kan? Ketemu dengan janji Tuhan. Tapi kalau saudara membaca pasal pertama dan kedua dan awal di pasal yang ketiga, di situ berisi hukuman. Kenapa sih kitab Hagai ini disebut kitab hari murkanya Tuhan? Karena ya Tuhan mengirimkan Hagai untuk mengirim pesan memperingatkan umatnya yang kalau Haji Roma Irama bilang itu sungguh terlalu. Kenapa terlalu? Ya kan? Apa yang diperbuat oleh umatnya, apa yang diperbuat oleh pemuka-pemuka agama pada waktu itu, apa yang diperbuat oleh para nabinya. Jadi nabi yang pada waktu itu banyak, nabi-nabi kecil, ya kan? Tapi diperintahkan Tuhan melalui Nabi Hagai. Ya, kita mau lihat. Sebenarnya Tuhan itu mengalami PHP, ya. Di PHP Pak, apa Pak? Pemberi harapan palsu. Ya, Tuhan itu berharap umatnya, orang Israel dan orang Yehuda itu kembali kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Ya kan? Aku sangka. Ya, aku sangka. Nah, kalau aku sangka itu kan harap-harap cemas kan ya. Aku sangka. Ayat yang keberapa itu? Hilang. Oke, aku sangka. Ayat yang ke-7, aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku. Ya, Tuhan menanti umatnya itu untuk kembali kepada Tuhan. Ya, Tuhan berpikir, Tuhan menyangka bahwa umatnya itu sudah bertobat. Ya kan? Tentulah ia sekarang akan takut kepadaku. Akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya, tidak akan lenyap dari penglihatan. Ternyata apa yang dilakukan oleh para pemuka di tengah-tengah mereka dan para nabinya, ya, para pemuka itu ayat yang ketiga, para nabinya itu berarti ada banyak nabi-nabi kecil di antara mereka, ya. Tuhan mengira, ya, mereka semua akan takut kepada Tuhan dan melakukan tugas-tugas mereka. Tapi ternyata mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik. Nah, tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Ya, ternyata nabi-nabi pada waktu itu juga punya kelakuan yang jahat. Para pemuka-pemuka agama, para tokoh-tokoh orang Israel juga melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan.
Apa kejahatan mereka? Ayat 1, celakalah si pemberontak dan si cemar. Nah, sudah jelas ya. Pemuka-pemukanya, nabi-nabinya tidak melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan kepada mereka, ya kan? Bahkan tidak mempedulikannya, tidak bertanggung jawab, ya, lari dari tanggung jawabnya. Bahkan dikatakan mereka si pemberontak dan si cemar, ya. Kalau pemberontak itu kira-kira nurut enggak, Wan? Nah, kalau si cemar itu apa? Apa yang mereka lakukan dengan si cemar? Rupanya, hai kota yang penuh penindasan. Rupanya pemuka-pemuka dan para nabi melakukan penindasan untuk apa? Memperoleh harta kekayaan. Jadi yang dikejar oleh mereka adalah mamon, yang dikejar oleh pemuka, tokoh-tokoh masyarakat dan para nabi pada waktu itu adalah harta, kekayaan dan kedudukan. Sampai mereka punya dengan tidak takut kepada Tuhan, mereka menindas rakyat kecil, ya kan? Dan di situ ia tidak mau mendengarkan teguran. Nah, jelas pemberontak mana mau mendengarkan teguran. Ada nggak orang yang suka memberontak itu mau menerima teguran? Kira-kira kalau ditegur bakalan terima atau bakal marah? Marah ya, kebanyakan marah ya. Ya, jadi kalau kita itu ditegur kebanyakan malah marah, berarti kita apa? Pemberontak. Ya, harusnya kalau ditegur ketika salah harusnya apa? Sadar diri, ya kan? Nah, di sini ternyata para tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka adat, ya pada waktu itu juga para nabinya, mereka disebut pemberontak dan cemar, hanya memperkaya diri sendiri, tidak mau mendengarkan teguran, tidak mempedulikan kecaman kepada Tuhan, ia tidak percaya. Ya, dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Makanya walaupun punya jabatan tua-tua, nggak pernah ibadah. Walaupun punya jabatan nabi di situ, tidak pernah ibadah, mengabaikan menghadap Allah. Suka-suka mereka. Yang penting mereka akan mencari mangsa untuk menindas orang-orang kecil, diambillah hartanya, ya kan? Situ. Para pemukanya di tengah-tangnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Karena sekali toh mereka. Ya. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Nabinya aja pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Nah, ini yang dikatakan memperkosa firman Tuhan, memperkosa hukum Taurat. Jadi membenarkan diri dari jerat dosa. Alih-alih supaya tidak terjerat dosa, dia mengakalinya. Ya kan? Nah, harapan Tuhan apa? Tuhan berharap mereka kembali kepada Tuhan. Ya, para tua-tuanya kembali kepada Tuhan, melaksanakan tugasnya, para pemukanya, para hakimnya, para nabinya kembali kepada tugasnya masing-masing. Aku sangka tentu ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan, ya, akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya, tidak akan lenyap dari mana. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Maka di situ tunggulah, ya, tunggulah aku. Untuk apa? Ya, Tuhan datang menghukum. Jadi sebenarnya
konsep perjanjian lama ini akan menjelaskan keselamatan yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Ya kan? Keselamatan itu di inisiatif siapa? Tuhan. Kalau kita melihat ya ayat 9 sampai dengan ayat yang keberapa itu? Ayat 20, itu inisiatif Tuhan. Ya kan? Janji Tuhan, janji keselamatan. Nah, kira-kira banyak orang itu meremehkan keselamatan yang diberikan Tuhan, ya, dengan tidak menghargai seperti tua-tua pemuka Israel, ya, para nabinya pada waktu itu, ya, hakimnya, pokoknya para pemangku adat, pemangku pemerintahan pada waktu itu, ya, dengan melakukan di luar batas apa yang Tuhan sudah gariskan. Jadi harusnya mereka dihabiskan hukum, ya, hukuman atas Yerusalem. Maka yang kena adalah seluruh Yerusalem. Tapi ada sebagian kecil, ya, orang yang selamat. Orang yang selamat di situ orang apa? Dikatakan orang yang rendah hati. Ayat berapa itu? Jadi orang yang bakal selamat itu orang yang rendah hati. Ayat yang ke-12. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Orang yang rendah hati dan miskin. Karena yang kaya-kaya kan pemuka agama tadi kan. Hakim, para nabinya. Yang kaya-kaya karena hasil penindasan, ya. Yang rendah hati, ya. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Jadi itulah penghuni surga. Tidak semua orang yang mengaku Yesus itu Tuhan yang bakal masuk surga di situ. Jadi orang, ya, yang memiliki kriteria seperti itu rendah hati, tidak. Karena ayat yang ke-11 itu orang-orang yang meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Itu tidak masuk hitungan. Itu masuk dalam hukuman. Tapi yang ku biarkan hidup itu adalah orang yang rendah hati dan lemah, merasa butuh Tuhan. Jadi orang yang sombong, meninggikan diri, apalagi di gunungku yang kudus, itu artinya apa? Di rumah ibadah, merasa dirinya orang yang paling terhormat, yang harus dihormati. Kalau nggak dihormati, nggak dilayani, ia akan marah, ngambek, ya kan? Maka di situ ialah yang mendapatkan hukuman Tuhan. Nah, siapa yang lolos dari hukuman Tuhan? Versi kitab Sefanya adalah orang yang rendah hati dan yang miskin. Artinya apa? Yang dikejar karena miskinnya karena hartanya diambil alih oleh para nabi dan para pemuka agama, ya. Di situ yang dicari oleh orang-orang yang memiliki jabatan pelayanan itu memupuk harta kekayaannya untuk dirinya mereka sendiri, sehingga mereka meninggikan di tempatnya yang kudus. Nah, masa sih orang yang mengaku percaya kepada Tuhan itu bisa menyombongkan diri di hadapan Tuhan? Kira-kira berani gak? Owen ditolong sama Om Nono, terus Owen berani sombong dengan Om Nono, itu berani gak? Enggak, harusnya apa? Sopan. Berarti sadar. Sadar apa, Mas? Ya sadar kalau Om Nono lebih tua dari Om. Oh ya jelas. Ya, berarti kan tidak boleh menyombongkan diri, ya kan? Nah, oke, jadi kesimpulannya janji Tuhan itu bakal digenapi terhadap orang-orang yang mau cukup rendah hati, tidak menyombongkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan umatnya, ya kan?
terus tidak menindas, ya banyak. Keselamatan dalam perjanjian baru adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus punya kelakuan hidup yang baik. Gak boleh sombong dong, ya kan? Terus gak boleh nipu kanan kiri untuk dapat keuntungan, ya kan? Terus kalau di tempat ibadah tidak boleh meninggikan diri. Karena apa? Barang siapa yang mau menjadi terbesar, ia harus menjadi yang terkecil. Dia harus mau melayani. Nah, kalau di tempat ibadah mau dilayani, nggak mau melayani, itu namanya sombong. Nah, hanya mau ditegur, nggak mau menegur. Hanya mau disapa, nggak mau menyapa. Wah, itu sombong sekali. Merasa dirinya yang paling terhormat. Padahal kita semua itu statusnya adalah, kalau dipakai istilah hamba Tuhan, hamba Allah, kita semua hamba Tuhan, hamba Allah itu punya tugas melayani. Ya kan? Bagaimana saling melayani? Kayak gitu kan? Oke. Jadi di Zefanya pasal yang ketiga, orang yang tidak mau cukup rendah hati, dia pasti dihukum. Dan orang yang mau rendah hati di hadapan Tuhan, hidupnya selamat. Lewat, ya. Ayat kuncinya aja di 12, ya. Di antaramu akan kubiarkan hidup. Berarti tidak semua orang selamat, ya. Suatu umat yang akan kubiarkan hidup, suatu umat yang rendah hati, ya. Inilah calon-calon penghuni surga. Di surga tidak ada orang-orang sombong. Apa yang bisa kita sombongkan? Ku tak membawa apapun juga, ya kan? Kita lahir dengan telanjang, kita mati dengan pakai jas, pakai dasi. Sombong sekali gitu kan. Lahir aja telanjang, pulang-pulang pakai jas, pakai dasi. Itu pun bekas, pulang nggak baru. Iya Pak ya. Emang jas baru mana eman. Oke, sampai di situ. Mbak Suci dapat apa? Rema apa di kitab Zefanya ini? Karena besok kita sudah masuk kitab Hagai, ya, nah, Sakaria, terus Natalan. Ya, apa Mbak? Atau mau saya kasih pertanyaan? Ya. Penghuni surga itu model orang-orangnya yang kayak apa? Orang yang rendah hati, orang yang penurut, tidak membangkang. Jadi pemberontak tidak ada di Surga. Tidak ada para pemberontak di surga. Karena para pemberontak ketika berjalan menuju pintu gerbang surga, dia sudah dicegat dulu. Hei, tempatmu bukan di sini. Ini tempatnya Sakeus. Man, dapat apa, Man? Intinya ya jangan merasa paling tinggi lah, karena status kita di mata Tuhan adalah sama, yaitu hamba. Wah, sama-sama hamba kan ya? Aduh, keringat. Status kita di hadapan sama-sama hamba. Tapi ingat, kalau sama hamba itu tugasnya apa? Hamba. Tugas hamba apa? Melayani. Kalau hamba nggak mau melayani berarti dia tuannya. Saingan sama Tuhan Yesus. Ya, sama-sama pelayan, gak usah sombong gitu kan.
Ibaratnya sama-sama babu sombong. Sama-sama jongos loh, sombong kan. Nah, berharap nanti pada waktu ya berkumpul dengan Tuhan Yesus kan ada kedudukan-kedudukan yang istimewa di sana, yang akan memimpin bersama-sama dengan Tuhan, mengadili ya orang yang kudus dan orang yang tidak kudus pada waktu sangkakala berbunyi akhir zaman. Oke. Udah Tan? Dapat Tan? Simpulannya Pak. Jadi sudah disimpulkan kan? Pakai bahasanya sendiri. Iya. Membaca dari kitab Zefanya ini ya, ini Tiga hampir pasal. sama ya, 3 pasal ini hampir sama dengan kitab-kitab sebelumnya yang sudah kita baca, bahwa bangsa Israel itu ya itulah bangsa-bangsa yang tomat ya, tomat seperti itu. Bahkan di sini diceritakan kalau Tuhan juga sudah memberikan hukuman kepada bangsa Israel dengan harapan, Tuhan berharap itu mereka bisa takut akan Tuhan, tapi bukannya malah takut, tapi malah mereka tambah giat lagi dalam Tambah gila ya. tambah gila lagi gitu loh. Makanya di sini murka Tuhan sangat luar biasa dan melenyapkan, bahkan di ayat yang sebelumnya juga sampai binatang-binatang pun juga dihabiskan, padahal binatang salahnya apa gitu ya. Karena saking murkanya semua harus dihabiskan, tapi Tuhan juga masih melihat orang-orang yang orang-orang yang tertindas, orang-orang yang masih percaya kepada Tuhan, yang masih datang kepada Tuhan, yang membutuhkan perlindungan pada Tuhan. Oh iya Pak. Orang-orang yang rendah hati ya. Soal binatang yang ikut menjadi korban itu kan binatang pada waktu itu kan aset mereka. Aset, Harta kekayaan mereka kan binatang itu. jadi dianggap ikut terlibat ya. Iya. Jadi andalan mereka yang punya kambing, punya domba, punya sapi, lembu. Mungkin yang sesuatu yang bisa dikategorikan bukan halal ya, yang dapatnya bukan secara halal. Itu yang Dari dibanggakan. barang rampasan segala macam itu ya. Oke. Clear. Makanya ikut jadi korban juga. Iya. Include ya. Supaya tidak ada lagi yang dibanggakan. Pada waktu itu mobil nggak ada. Iya. Ya. Yang Jadi, ada kesimpulannya tadi ya, janji Tuhan itu tetap ada, dan siapa yang menerimanya adalah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang masih percaya kepada Tuhan, yang masih berlindung kepada Tuhan. Mereka lah yang akan menerima janji Tuhan. janji Tuhan selalu ada di tiap kitab. Ya. Kita pasal yang terakhir. Ya. Serukan supaya bertobat, diingatkan. Tak henti-hentinya, pagi demi pagi Tuhan mengingatkan di situ kan. Iya. Pagi demi pagi. Kan itu artinya sayang banget. Kalau enggak kan cuma cukup sekali, 1 kali pagi kan. Enggak, pagi demi pagi Tuhan mengingatkan. Kalau Tuhan itu wes lah lost dol kan. Pagi ini aja aku ingatkan, besok lost wes karepmu. Atau kasih jatah 3 kali. Iya. Udah 2 loh, 2,5 loh. Iya, 2,5 ya. Pagi dimit lagi ya, hampir nggak ada batasnya. Pagi demi pagi tanpa batas ini artinya. Tapi hebat ya. Tuhan itu begitu sabarnya ya. Kalau kita masih tak sabar, harus belajar dari Tuhan Yesus ya. Iya. Oke. Malam hari ini janji Tuhan, pagi demi pagi Tuhan mengingatkan kita tanpa lelah.
Tuhan sangat sayang sama saudara dan saya. Tuhan masih mengingatkan kita, dan hanya orang-orang yang cukup rendah hati butuh Tuhan. Di situ dialah yang akan memiliki keselamatan. Bukan hanya mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kalau masih tetap sombong, berarti dia sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi karena tidak punya kesanggupan, kita tidak bisa memiliki kesombongan bahwa kita itu orang yang hebat dan kuat. Kalau bukan Tuhan yang membuat kita hebat dan kuat, maka kita tidak bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sungguh bersyukur dan percaya bahwa janji-Mu tidak akan pernah berkesudahan. Engkau adalah Allah yang setia, yang menerima orang-orang yang mau kembali kepada-Mu. Kami percaya berkat-Mu selalu ada bagi orang-orang yang cukup rendah hati, menerima bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber, segala sumber berkat dalam kehidupannya. Berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman ini, berkati, jamah dari segala kelemahan tubuhnya, dan kami semua yang ada di tempat ini, Pak Victor dan keluarga, Mbak Suci dan keluarga, dan kami semua, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkat yang baru siap kami terima setiap pagi, dan kami percaya Tuhan tambahkan hal-hal yang tidak bisa kami bayangkan. Kami siap untuk menikmati istirahat malam hari ini, besok pagi dengan tubuh yang sehat, bangun bekerja dengan memuliakan nama Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus berkuasa atas hidupmu dan hidupku, katakan amin. Amin. Salam semuanya, Tuhan Yesus memberkati.